Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubadah bin As-Samit, episode kedua. Ubadah bin As-Samit yang mulanya hanya menjadi wakil dari kaum keluarganya, yakni suku Khazraj, sekarang meningkat menjadi salah seorang pelopor Islam dan salah seorang pemimpin kaum muslimin. Namanya bagi bendera yang berkibar di bagian sebesar penjuru bumi, bukan hanya untuk satu atau dua generasi belaka, melainkan akan berkepanjangan bagi setiap generasi dan seluruh masa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Suatu hari, Rasulullah SAW menjelaskan tanggung jawab seorang pemimpin. Kemudian, Ubaidah bin As-Samit mendengar Rasulullah SAW menyatakan nasib yang akan menimpa orang-orang yang melalaikan kewajiban di antara mereka atau memperkaya dirinya dengan harta rampasan perang. Seketika, pada saat itu, tubuhnya gemetar dan hatinya berguncang. Ia bersumpah kepada Allah, tidak akan menjadi pemimpin walau atas dua orang sekalipun. Sumpahnya ini dipenuhi sebaik-baiknya dan tidak pernah dilanggarnya. Pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tokoh yang bergerak Al-Faruq ini tidak berhasil membujuk Ubadah bin As-Samit untuk menerima suatu jabatan, kecuali untuk mengajar umat dan memperdalam pengetahuan mereka dalam soal agama. Inilah satu-satunya amal yang lebih diutamakan Ubadah bin As-Samit daripada yang lainnya. Ia lebih memilih menjauhkan dirinya dari aktivitas lain yang ada sangkut pautnya dengan harta benda, kemewahan, serta kekuasaan. Ubadah bin As-Samit juga menjauhi segala bahaya yang dikhawatirkan akan merusak agama dan akhir hidupnya. Karena itu, ia berangkat ke Syams bersama dua orang sahabat lain, Mu'adz bin Jabal dan Abu Darda, guna menyebarluaskan ilmu, pemahaman din agama Islam, dan cahaya bimbingan di negeri itu. Ubadah bin As-Samit juga pernah berada di Palestina untuk beberapa waktu dalam melaksanakan tugas atas perintah khalifah yang ketika itu dijabat oleh Muawiyah. Ubadah bin As-Samit memang bermukim di Syams, walaupun badannya terkurung di sana, tetapi pandangan matanya bebas lepas dan mampu melihat jauh ke sana melewati tapal batas, yaitu ke Al-Madinah Munawwarah. Saat itu Madinah sebagai ibu kota Islam dan tempat kedudukan khalifah, yakni Umar bin Al-Khattab, seorang tokoh yang tidak ada duanya. Kemudian pandangannya kembali ke bawah pelupuk matanya, yakni ke Palestina, tempat ia bermukim, dan ia melihat bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang pecinta dunia dan kekuasaan. Adapun Ubadah bin As-Samit, sebagaimana kita ketahui, ia termasuk kelompok perintis yang telah menjalani sebagian besar hari-hari terbaiknya saat terpenting dan paling berkesan bersama Rasulullah SAW. Barisan pelopor yang digembleng dalam kancah perjuangan dan ditempa oleh pengorbanan. Ia menganut Islam karena kemauan pribadi dan bukan karena menjaga keselamatan diri. Ia telah menjual harta benda dan dirinya kepada Allahu Rabbi. Ubadah bin As-Samit termasuk barisan perintis yang telah dididik dan diterbiah oleh Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri, yang telah beroleh kekuatan mental, cahaya, dan kebesarannya. Bila di kalangan orang-orang yang masih hidup ada yang dapat ditonjolkan untuk percontohan luhur sebagai kepala pemerintahan yang dikagumi oleh Ubadah bin As-Samit dan dipercayainya, orang itu tidak lain tokoh terkemuka yang sedang berkuasa di Madinah, yakni Umar bin Khattab Al-Faruq. Sekiranya Ubadah bin As-Samit melanjutkan renungannya dan membanding-bandingkan tindak tanduk Muawiyah dengan apa yang dilakukan oleh khalifah, jurang pemisah di antara keduanya sangat begitu lebar, dan sebagai akibatnya akan terjadilah bentrokan, dan memang pada saat itu telah terjadi. Ubadah bin As-Samit menuturkan, kami telah berbaiat kepada Rasulullah SAW dan tidak akan takut terhadap ancaman apapun dan siapapun, serta akan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubadah bin As-Samit adalah seorang yang paling tangguh memenuhi baiat. Tentu, ia tidak akan takut kepada Muawiyah dengan segala kekuasaannya. Ia akan berdiri tegak mengoreksi segala kesalahannya dan kekhilafannya. Dan pada waktu itu, sobat Anasar sekalian yang kami cintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penduduk Palestina menyaksikan peristiwa yang begitu luar biasa, dan tersiar berita ke sebagian besar negeri Islam perlawanan berani yang dilancarkan oleh Ubadah bin As-Samit terhadap Muawiyah, hingga ia menjadi contoh dan teladan bagi mereka.
Bagaimanapun terkenalnya Muawiyah sebagai orang yang gigih dan ulet, sikap dan pendirian Ubadah bin As-Samit tidak urung menyebabkannya sesak nafas. Hal itu dipandangnya sebagai ancaman langsung terhadap wibawa dan kekuasaannya. Ubadah sendiri melihat jarak pemisah antara dirinya dan Muawiyah semakin lebar, hingga akhirnya ia berkata kepada Muawiyah, "Demi Allah, saya tidak ingin tinggal bertetangga denganmu untuk selama-lamanya." Setelah itu, ia meninggalkan Palestina dan kemudian berangkat menuju Madinah Al-Munawwarah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab Al-Faruq adalah seorang yang memiliki kecerdasan tinggi dan pandangan yang begitu jauh. Ia selalu berupaya agar para pemimpin wilayah Islam tidak hanya mengandalkan kecerdasannya semata, dan Umar tidak ingin mempekerjakan orang seperti itu secara bebas tanpa pendamping. Terhadap orang seperti Muawiyah dan rekan-rekannya, Umar tidak membiarkannya bekerja sendirian tanpa didampingi sejumlah sahabat yang zuhud dan saleh, serta penasihat yang ikhlas. Para pendamping tersebut bertugas membendung keinginan yang tidak terbatas dan selalu mengingatkan mereka tentang hari-hari pada masa Rasulullah SAW. Karena itulah, ketika Amirul Mukminin melihat Ubadah bin As-Samit telah berada di Madinah, ia pun bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkanmu ke sini, wahai Ubadah?" Ketika Ubadah telah menceritakan peristiwa yang terjadi antara dirinya dan Muawiyah, kemudian Umar bin Khattab berkata, "Kembalilah segera ke tempatmu. Alangkah buruknya suatu negeri yang tidak punya orang-orang yang sepertimu." Begitu kata Umar. Dan selanjutnya, Umar bin Khattab lalu mengirim surat kepada Muawiyah, yang diantara isinya terdapat kalimat, "Tidak ada wewenangmu sedikit pun sebagai amir terhadap Ubadah bin As-Samit, karena ia akan menjadi penasihatmu dan pendampingmu." Tentu saja, demikian karena Ubadah menjadi amir bagi dirinya. Jika Umar Al-Faruq telah memberikan penghormatan kepada seseorang dengan setinggi dan semulia ini, tidak bisa dipungkiri, tentu seseorang tersebut adalah seseorang yang begitu agung. Dan tidak salah, Ubadah bin As-Samit memang seseorang yang begitu agung, baik karena keimanan maupun karena keteguhan hati dan kelurusan jalan hidupnya. Sobat An-Nasr sekalian yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 34 Hijriah, wakil ulung di antara wakil-wakil Ansar secara khusus dan wakil Islam secara umum itu pun wafat di Ramallah, yakni salah satu daerah di bumi Palestina, dengan meninggalkan teladan yang begitu mendalam dan meninggalkan teladan yang begitu tinggi dalam setiap kehidupan jejak para khalifah. Sobat Ansar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sedikit kisah yang telah kita bahas mengenai Ubadah bin As-Samit semoga memberikan inspirasi dan keteladanan untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.